oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita ingin anak kita murah untuk memberikan hartanya kepada fakir miskin, pada yatim piatu saat dia masih kecil, misalkan ada yang minta-minta, jangan kita yang ngasih, kita kasih anak kita yang masih kecil biar dia yang mengasih, belajar memberi, nanti lama-kelamaan dia akan memberi. Betul apa tidak? Kalau ibu-ibu, bapak-bapaknya ingin anak menjadi anak yang soleh dan yang soleha, saat masuk mau pengen anaknya mengucapkan salam, jangan lupa biasakan mengucapkan salam. Betul apa tidak? Ini ibu-ibunya kalau masuk rumah salam nggak? Karena nggak ada. Bapaknya salam nggak? Kalau bapaknya nggak pernah mengucapkan salam, ibunya nggak ucapkan salam, saya yakin anaknya selonong boy. Betul apa tidak? Kalau sudah dia biasakan sejak kecil, sesalam mau keluar dia cium tangan, insya Allah sampai nenek-nenek pun dia akan terbiasakan menjadi kebiasaan. Amin ya robbal. Kalau ibu-ibu pengen karena sering memberikan kasih sayang tadi yatim piatu, orang yang jompo nggak sayang-sayang, Rasulullah telah menegaskan orang yang menyantuni anak yatim, orang yang senantiasa memberikan kasih sayang di surga nanti, sungguh indahnya akan mendapatkan ganjaran di sisi Allah, yaitu ana wa kafilul yatim bil jannah hakada. Saya dan orang yang menyantuni anak yatim di surga itu begitu dekat. Wasaro bisababa wal wusta, dan Rasulullah menunjukkan jari telunjuk dan jari apa ini? Jari tengah. Kenapa Rasulullah tidak menunjukkan jari telunjuk dengan ibu jari? Karena jauh, dilenggangkan terlalu jauh. Tapi ini betapa dekatnya. Maka ingin kita masuk surga, jangan lupa santuni anak yatim supaya harta kita berkah. Amin ya robbal. Saya pernah melakukan survei dalam disertasi saya, yang itu program doktor. Kata kuncinya ternyata para pengusaha banyak yang mereka sukses karena nyantuni anak yatim. Amin ya robbal. Alhamdulillah hartanya berkah. Yang awalnya harus ada maling, gak jadi maling tuh, tiba-tiba Allah alihkan. Nikmat rasanya, apalagi dijamin oleh Allah, yang ditegaskan oleh Rasulullah, masuk surga. Nih kira-kira bapak-bapak, ibu-ibu ingin masuk surga gak? Mau tahu gak resep ingin masuk surga? Mau tahu ajaban, mau tahu banget? Mau dikasih tahu apa enggak ya? Oh kasih dong ya. Kalau kita ingin mau masuk surga, mau tahu ibu? Bapak mau tahu? Resepnya gampang, mati dulu. Betul apa tidak? Gimana mau masuk surga orang belum mati? Kalau sudah mati baru. Bahkan ada nyanyian nih ibu-ibu, kan di depan ibu-ibu masa nyanyi aja jadinya nih, biar gak ngantuk ya Pak. Ya, siapa ingin ke surga? Oh, kan nyambung Pak. Kalau mau bapaknya kan nyambung. Tak mudah dimiliki, carilah pintu surga. Dengan amal siapa Pak? Ibu? Dengan amal sendiri. Kalau kita ingin masuk surga, bukan amal orang lain tapi amal kita sendiri. Kalau kita ingin memiliki anak yang soleh dan yang soleha, maka sejak dari sekarang adik-adik yang masih kecil berbakti sama orang tua, nanti insya Allah kita memiliki anak menjadi orang anak yang berbakti sama orang tuanya. Amin ya robbal. Kenapa kita sampai detik ini ada anak yang gak mau taat, disuruh susah, gak mau dengerin apa kata bapaknya, ibunya? Yang perlu kita renungkan, jangan-jangan dulu kita begitu. Betul apa tidak? Kata Al-Imam As-Safi, kaifal aba kana ibnatuhu. Kalau kita ingin mengetahui kelakuan orang tuanya, lihat itu kelakuan anaknya. Betul atau tidak? Kata orang Bekasi, dia bilang bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya kampret, anaknya kalong. Bapaknya nyopet. Ya Allah, itu mengikuti. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, kalau bapaknya jujur, insya Allah anaknya jujur. Betul atau tidak?
akan baik, betul atau tidak? Saya tanya, kenapa sekarang terjadi masyarakat kita tidak jujur? Sering melakukan tindakan korupsi, mengambil hak orang lain yang bukan haknya. Karena sejak kecil kita udah didik nggak jujur, betul apa tidak? Pakai nyanyian pun juga ada itu nggak jujur itu. Gara-gara nyanyian mempengaruhi perilaku kita. Ibu-ibu kalau punya anak, ada nggak di sini yang masih punya anak balita? Kalau lagi mau tidur dinyanyiin apa? Nina Bobo. Nina Bobo, oh Nina Bobo, kalau tidak bobo digigit apa kebo? Pertanyaannya apa kebo gigit? Digigit nyamuk. Saya tanya hadirin semuanya, bapak ibu semuanya, emang jamin kalau anak kita udah tidur nggak digigit nyamuk? Itu kan tidak jujur, kita bohongin juga. Coba kita lihat nyanyi lagi. Bintang kecil. Bintang adanya malam atau siang, Bu? Hah? Siang apa malam? Kalau malam kira-kira langitnya biru apa hitam? Bintang kecil di langit yang biru. Ya Allah, satu langit yang hitam. Ini kan tidak jujur juga. Ada satu lagi nyanyian, yaitu apa? Halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Bandung ibu kota Jawa Barat. Betul apa tidak? Makanya untuk anak kita biar supaya jujur, dilatih dari awal jujur. Betul apa tidak? Ya Allah, kalau anak kita pengen kasih sayang terhadap orang lain, kita dulu yang mencontohkan kasih sayang, teladan terhadap anak-anak kita. Amin ya robbal. Kadang-kadang di rumah kita itu ada hadirin hadirat, ibunya nanya, ayah ini mobil saha, ini mobil siapa? Aang. Motor punya saha? Aang. Rumah punya saha? Aang. Angsuran. Karena semuanya pemiliknya Aang, akhirnya ada debt collector datang ke rumah kita. Assalamualaikum, karena kita hafal, ini yang nagih utang. Kayak pengalaman pribadi. Nah karena datang kita lagi gak punya duit, ada anak kita bilang, nah, Markona, bilang depan mama nggak ada. Pas dibuka, waalaikumsalam, ada apa Pak? Ada mama nggak? Ada, kata mama nggak ada. Siapa yang ngajarin nggak jujur Pak? Bu, siapa yang ngajarin nggak jujur? Ya Allah. Makanya hadirin hadirat, wajar saja kalau kemarin kita merayakan ada yang namanya bulan Maulid. Kenapa? Rasulullah diutus ke muka bumi memberikan teladan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ibu juga harus memberikan teladan terhadap anak ibu. Suami juga sama, harus memberikan teladan terhadap istrinya. Betul apa tidak? Ibu, saya pesan, kalau ibu-ibu punya suami jangan galak-galak, Bu. Betul apa tidak? Ini kadang-kadang ada punya suami kita, alhamdulillah, suami punya istri cantik, alhamdulillah, kaya raya, alhamdulillah. Ini alhamdulillah, wajib kita syukuri. Ini ada lain, kita udah punya istri jelek, hitam, korengan, digaruk ngepul, bawel, galak. Kalau itu namanya nasib. Kalau ibu-ibu punya suami ganteng, alhamdulillah. Udah ganteng, kaya raya, alhamdulillah. Ini mah enggak. Udah jelek, pesek, botak, kumis segabap lang. Saya pesen Bu, kalau
Kalau punya suami seperti itu, kalau belum mati jangan dikuburin. Betul apa tidak? Cok gali, cok galaga, cok. Jamaah. Alhamdulillah. Semuanya tergantung kita. Kita dijelaskan dalam ayat ini kasih sayang kita selalu didambakan mereka. Orang tua didambakan kasih sayangnya kepada anak-anaknya. Anaknya pun didambakan kasih sayangnya kepada orang tuanya. Mudah-mudahan kita memiliki anak yang soleh dan yang soleha. Amin ya robbal. Kalau kita memiliki anak yang soleh dan soleha, enak rasanya Bu, Mbak. Di sini ada nggak yang punya anak 12 orang? Mana dia orangnya? Oh, alhamdulillah. Kata orang Bekasi kan begitu ya tadi ya. Banyak anak, banyak rezeki. Kalau anak kita menjadi anak yang soleh dan yang soleha, pas lebaran datang, assalamualaikum. Bubur sumsum pada genye, assalamualaikum semuanya. Dijawab, bubur sumsum dimakan bokir. Silakan, waalaikumsalam, silakan mampir. Dibuka tuh sama bapaknya sama ibunya. Bapak, anaknya bilang kepada ibu, ibu, mohon maaf, lebaran kali ini saya nggak bisa ngasih apa-apa. Cuma ngasih duit, punya uang nih, nggak banyak, 5 juta rupiah. Alhamdulillah. Ibu-ibu kalau udah punya anak, lebaran ngasih duit 5 juta, seneng nggak Bu? Jangankan 5 juta, 5.000 aja udah keluar air mata. Saya tanya Bu, emang kenapa dikasih 500.000 keluar air mata? Bukan karena terharu, kakinya keinjek. Korea yang kantengan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, datang anak pertama ngasih uang 5 juta, anaknya 12, anak kedua 5 juta, anak ketiga 5 juta, sampai anaknya 12, 5 juta. Jumlahnya berapa Pak? 60 juta. Alhamdulillah. Itu ibunya tetap terseduh-seduh. Dikirain terseduh apa? Ternyata dibilang merasa kurang aja kurang. Dia bilang merasa kurang. Anak-anaknya 12 udah berpulang semuanya, ngasih duit, uang udah pegang, terkumpul 60 juta rupiah. Bapaknya bilang, mah kan anak-anak kita udah pada pulang, kenapa mama nangis? Saya nyesel bang. Emang nyesel kenapa? Punya anak 12 cuma 40. Hitung deh tuh 200 juta. Jangankan 40, satu aja dioperasi, satu aja disesar ya, dikit-dikit begini ya kan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nikmat rasanya kalau kita sudah membiasakan kehidupan kita memberikan kasih sayang terhadap orang lain, bukan untuk orang lain tetapi untuk diri kita sendiri. Amin ya robbal. Yang Allah telah tegaskan, orang yang bersedekah, orang yang sering menyayangi orang lain, orang yang sering senantiasa menyantuni anak yatim, dia sering menyantuni duafa, janda-janda tua, nama dia mana? Jandanya. Sengaja tadi yang menunjuk Pak, aku nanti kesinggung. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita menyantuni mereka, insya Allah berkah, nikmat rasanya. Makanya ada ungkapan yang sangat menarik. Ada firman Allah yang Allah telah tegaskan di dalam surah Al-Jasiyah yang redaksinya hampir sama dengan surah Ar-Rahman ayat 60, yang redaksinya hampir sama dengan surah Al-Isra ayat 7. Man amila salihan fali nafsi wa man asaa fa 'alaiha summa ila rabbikum turja'un. Yang artinya barang siapa yang melakukan amal kebajikan